Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa yaqulu Allahu ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan saumi syahrillahil muharram, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pengurus Masjid Jami' Riyadul Abidin, ya, dan yang saya hormati para asatidzah, para hujjat, para orang tua, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Fatihah sekali lagi, kita mohon kepada Allah dengan barokah mukjizat suratul Fatihah. Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Juga kita mohon agar diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan barokah, kesehatan dan keturunan yang soleh dan solehah. Dan untuk saudara-saudara kita di Palestina khususnya dan di Iran, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, keteguhan dan kemenangan. Yang meninggal di antara mereka Allah jadikan syuhada fi sabilillah. Juga untuk para pewakaf, para donatur untuk Masjid Riyadul Abidin dan Istana Yatim, semoga Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda. Allah jadikan sedekah jariyah di sisinya. Apa yang mereka hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tilkan niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Alhamdulillah, malam ini tanggal 3 Muharram kita bisa bertemu kembali. Sudah berapa tahun kita tidak bertemu kan? Sekarang tahun baru 1447. Dan mohon maaf atas keterlambatannya, ya, karena di luar prediksi. Saya pikir hari Ahad jalanan kosong sepi, ya. Tadinya pengen naik ojek, ya, naik ojek motor gerimis, dan saya lihat pantau ke Jakarta gelap, ya. Akhirnya ngorder transportasi mobil online. 5 kali dibatalin terus. Saya bilang la haula wala quwata illa billah. Ujung-ujungnya harus keluarkan mobil yang memang saya belum pernah pakai, karena sudah lupa saya. Mobil pakai oper gigi udah lupa begitu, ya. Akhirnya modal nekat jalan juga. Ternyata macet. Akhirnya saya taruh mobil di depan Masjid Pomat begitu. Jadi biarinlah, tawakal Allah, taruh di sono. Ada tukang ojek jalan kencang banget, saya berhentiin, bang anterin saya ke Masjid Riyadul Abidin. Alhamdulillah sampai, ya. Itu alasan kenapa saya terlambat. Masih mending kalau disopirin, Pak, bawa sendiri pakai kopling. Ini nyari pemberhentiannya susah banget. Kalau misalnya yang udah kalau disopirin, saya turun di tengah jalan, tinggal bodo amat kan begitu, ya. Nah, itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahun baru tentunya bukan tahun yang sekarang saja,
ini sudah memasuki tahun yang ke 1447. Udah lama, udah 14 abad ya. Kita review tentang pengetahuan kita sejarah tentang tahun Hijriyah. Tahun Hijriyah itu berawal dari seorang gubernur yang bernama Abu Musa al-Asy'ari, di mana beliau ingin menertibkan surat menyurat. Dan pada waktu itu yang tertera hanya tanggal, hari, bulan. Kalau bulan memang sudah ada, yauma khalaqas samawati wal ardh. Itu bahkan kata Allah, minha arba'atul hurum. Ada 4 bulan yang Allah muliakan, 3 berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nggak pakai S Pak, kalau pakai S itu pondok pesantren Riyadul Jannah boarding school, Rajab segitu ya. Nah itu. Nah, beliau mengusulkan kepada Khalifah Umar bin Khattab agar supaya sang khalifah, pucuk pimpinan paling tinggi saat itu, untuk memberikan suatu keputusan agar tahun baru Hijriyah itu umat Islam memilikinya. Maka singkat cerita, Khalifah Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat punggawa saat itu. Ada yang namanya Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, ya. Semua para sahabat yang memang setia menemani Rasulullah SAW dikumpulkan untuk dimintai pendapatnya. Usulan demi usulan untuk penentuannya itu luar biasa. Itulah kenapa Islam itu mengenal kata musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Sekecil apapun kita musyawarah. Kalau hasil keputusan musyawarah itu tidak ada kata penyesalan tuh. Ada yang mengusulkan, gimana kalau seandainya awal mula tahun Hijriyah itu diawali dengan lahirnya Nabi. Ada yang mengusulkan, enggak, kalau misalnya diangkatnya Nabi sebagai Rasul. Ada yang bilang, bagaimana kalau seandainya peristiwa Isra dan Mi'raj? Kayaknya kata para sahabat itu individu yang merasakan cuman Rasulullah SAW. Akhirnya salah seorang sahabat yang sangat bijak saat itu, Ali bin Abi Thalib, mengatakan, bagaimana saya punya usulan kalau seandainya momentum hijrah umat Islam dari Mekah ke Madinah dijadikan awal penentuan tahun baru, dan itu baru beberapa bulan saja, kurang lebih 3 bulanan begitu, ketok palu diterima. Nah, kenapa? Karena semua masyarakat ikut merasakan tuh begitu Pak. Maka saya juga pernah andaikan warga Depok tidak menyuruh saya pindah ke Bogor, maka saya tidak akan tinggalkan Bogor. Seperti itu. Itu kan prinsip Rasul. Saya mencintai Mekah, saya juga mencintai Madinah. Dua-duanya dicintai. Saya mencintai Depok, saya juga mencintai Bogor, begitu. Itu. Jakarta dilupain? Enggak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sejarah. Jadi supaya kita, kalau ada anak kita, cucu kita bertanya, mak, kapan sih penentuan awal tahun baru Islam? Zamannya Rasul, emang lu kagak tahu apa? Wah. Akhirnya anaknya buka EI. Karena kan begitu Pak. Pak, emak kurang baca, nih kan begitu. Bapak kurang baca.
Tahun baru itu diawali pada zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah yang keberapa? Kedua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu, apa yang seharusnya kita perbuat? Karena yang namanya waktu itu kita diam juga dia berjalan terus. Kita diam nih, kita tidur, dia akan berjalan terus. Lah buktinya sekarang udah hari Ahad, besok Senin, terus Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad lagi begitu. Kayaknya perasaan baru kemarin puncak macet, kok sekarang masih macet aja, kan begitu Pak. Kondisi yang berbeda. Ya, cuman mungkin yang membedakan waktu itu hanyalah awal bulan sama akhir bulan. Bagi yang punya gajian begitu. Kayaknya ame banget ya begitu. Ya, yang nggak punya gajian, nggak punya kontrakan, sama tuh Pak. Sama, nggak beda itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita isi tahun baru ini tentunya dengan aktivitas yang lebih bermanfaat. Maka ada doa, Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Kita pengen Pak menjadi orang yang lebih baik, ya, dari tahun yang lalu. Andaikan dosa-dosa kita tahun yang lalu itu banyak, ya kita sadari, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang sekarang ini sampai ke depan, bagaimana kita mengisi dengan cara yang lebih baik. Apa saja? Satu, yang mampu berpuasalah. Karena kata Rasulullah SAW, seutama-utama puasa yang paling bagus setelah Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram. Itu Muharram adalah kata Rasulullah didapat julukan bulannya Allah. Terus bagaimana Rasulullah SAW dalam hal berpuasa? Ya, tentunya suatu hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, bahwasanya puasa 10 Muharram itu dapat mengampuni dosa setahun yang lalu itu. Tapi Ustadz, boleh nggak sih kita puasa 1 bulan penuh? Boleh. Awal puasa boleh nggak sih Ustadz? Nih kalau fikih kemarin kan Muharram itu jatuhnya hari Jumat. Ada yang puasa pada hari Jumat? Hah? Ada? Pak, alhamdulillah pada kagak ada kan begitu. Biasanya kalau di Jawa satu syuro itu banyak yang puasa. Apalagi kalau Jumatnya Jumat Kliwon, wah banyak dah pokoknya dah. Kemarin saya bukan Kliwon begitu. Itu. Kalau Kliwon luar biasa. Terus bagaimana? Ada larangan puasa, jangan berpuasa pada hari Jumat kecuali digandengkan antara hari sebelumnya atau hari sesudahnya. Begitu. Silakan. Ya. Ada 10 Muharram. Ustaz, yang benar puasa itu 10 Muharram sama 9 Muharram atau cuma 10 Muharram saja? Rasulullah memang melakukannya hanya 10 Muharram saja, yaitu Asyura. Pas beliau lakukan, orang-orang Yahudi mencibirnya, oh Muhammad dan pengikutnya puasanya ikut-ikutan, kami yang lebih berhak daripada kalian begitu. Emang Pak, yang namanya nyinyiran bukan zaman sekarang aja, cuman perbedaannya dulu kagak ada medsos, sekarang ada medsos begitu. Yang namanya telinga dengar panas juga kan begitu. Keluarlah statement Rasulullah SAW, andaikan aku masih hidup tahun depan,
maka aku akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Itulah yang disebut dengan Tasu'a. 10-nya namanya Asyura. Itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga puasa Ayyamul Bid. 10 kita puasa. 11 kagak misalnya, 12 kagak. Nah, 13, 14, 15 kalau kita puasa itu pahalanya sama dengan kita puasa 1 tahun tuh. 3 hari kita puasa pahalanya sama dengan 1 tahun. Namanya puasa tengah bulan Ayyamul Bid. Memang boleh Ustaz kita beribadah mengharapkan sesuatu. Memang boleh? Boleh nggak? Boleh nggak? Kalau berharapnya kepada Allah tidak salah. Kalau berharapnya kepada Allah tidak salah. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, man qara'al Qur'an falyas'alillaha bihi. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, maka mintalah kepada Allah dengan bacaan Quran tersebut, ya. Baik, minta kepada Allah. Apa hajat kita? Minta kepada Allah. Minta. Hajat apaan ini? Misalnya, mas saya cuma hafal Fatihah doang. Fatihah kita baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Biar bisa apa misalnya? Bisa nikah, biar bisa pergi haji, pergi umroh, baca Fatihah. Insya Allah kata Rasulullah SAW, Fatihah itu sesuai apa yang diniatkan oleh orang yang membacanya tuh. Itu baru Fatihah, Pak. Baru Fatihah. Ada surat namanya surat Dukhan. Tahu surat Dukhan? Hamim. Dukhan. Kabut yang artinya Pak. Itu kalau dibaca pada malam Jumat atau hari Jumat, Allah bangunkan baginya rumah di surga. Mungkin kita kan kagak Pak, lewat mulu, lewat. Kalau di pesantren dibaca Dukhan, hak mim sajdah dibaca begitu, dan itu menjadi rutinitas. Ada lagi, barang siapa yang membaca surah Waqiah, tahu Waqiah? Nah, kalau orang Betawi mah nggak kenal Waqiah, abong. Orang Betawi, apalagi Betawi dulu, kalau nggak kenal Waqiah, kebangetan begitu. Waqiah, orang yang membiasakan, merutinkan membaca setiap harinya akan dijauhkan dari sifat ataupun yang namanya kesusahan. Apaan Ustaz? Saya baca Waqiah susah mulu begini. Pak, susah di sini ukurannya bermacam-macam. Ya Pak ya? Susah di sini ukurannya bermacam-macam. Kalau kita bilang susah itu ukurannya materi, ada orang yang kaya mendapatkan kesusahan, ada gak? Ada Pak. Ada. Rupanya kesulitan dan kesusahan ini yang dimaksud adalah ketenangan. Tuh. Tenang gak? Allah akan berikan ketenangan. Pak, yang namanya orang kagak punya duit, pusing, sakit, siapapun akan pernah merasakan. Pernah gak? Pernah. Tapi yang membedakan itu adalah rasa tenang menghadapi itu. Tenang Pak. Oh, saya udah hampir dikit lagi mau maghrib, itu masih di Lenteng Agung. Saya bilang, ini kalau misalnya itu tinggal juga nih tengah jalan mobil kan begitu, biarin orang belakang klaksonin tantin begitu. Tapi saya ingatkan diri saya bahwasanya setiap sesuatu itu
pasti sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Insyaallah Allah akan sampaikan sampai di masjid, dan alhamdulillah walaupun cuma sebentaran doang 30 menit kan begitu Pak. Itu tenang kita. Nggak punya duit sering Pak, sering. Men nggak ngomong aja, ngapain ngomong begitu? Ngapain kita bicara? Buat apa coba ngomong sama manusia? Apalagi ngomong sama pasangan Pak. Bapak nggak punya duit ngomong sama bini. Udah selesai, sudah game over Pak. Kelar dah. Bini kagak punya duit, lakinya kagak punya duit, dia cerita sama orang tuanya. Orang tuanya bilang apa? Makan pencarian lo. Tuh begitu. Makan pencarian lo gitu. Itu. Tapi maka enggak. Orang masjid Riyadul Abidin maka agak enak Bu. Nikah sama orang Betawi enak kan? Kenapa? Kontrakan dibagi walaupun sepetak begitu. Nah tempatin belah sono begitu. Itu enak Pak, enak. Lihat udah masak belum? Udah nggak usah kayak masak, nyak udah masak nih begitu Pak. Begitu. Dia tahu anaknya kagak bisa nyuci, dipanggilin tukang cuci. Emang enak banget ya, enak kawin sama orang Betawi begitu. Yang punya latar belakang Pak. Kalau yang nggak punya latar belakang mah sama juga kan begitu, sama gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kahfi, surah Kahfi 110 ayat. Kita baca pada malam Jumat ataupun pada hari Jumat, itu akan mendatangkan keutamaan yang sangat luar biasa. Cahaya Allah akan berikan di antara dua Jumat. Cahaya Allah akan memancar dari kota Mekah. Allah akan jaga dia dari godaan ataupun fitnah Dajjal. Itu. Tahu Dajjal? Tahu gak Dajjal? Tuh tak nyahok tuh Dajjal. Tak nyahok dah Dajjal. Hari ini saya baca running tag. Wah. Presiden Amerika Serikat mengusulkan untuk menggugurkan apa? Korupsi anggaran yang diperbuat oleh tak nyahok begitu. Tak nyahok dia nggak mau tahu. Mau gimana orang susah juga dia tak nyahok begitu. Tak nyahok. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yasin apalagi Pak? Ya, Yasin apalagi? Yasin yang kita baca setiap malamnya, ya malamnya baca Yasin pada malam hari, paginya Allah ampuni dosa kita, kan enak Pak. Baca cuman berapa ayat? Berapa ayat? Wah ketahuan nih. Baca doang kagak ngeliatin ayatnya begitu. 83. Kahfi berapa ayat? 110. Itu. Bahkan bacalah surah Yasin di hadapan orang-orang yang meninggal di antara kalian. Itu Pak. Ngapa sih orang yang meninggal kudu dibacain Yasin? Enggak salah, baca aja yang namanya Baqarah, Ali Imran, bacain nggak apa-apa. Sanggup apa? Apa kagak? Itu satu Pak. Kita bacain Baqarah sama Yasin, kelar duluan mana? Yasin. Duluan Yasin. Baqarah 286, Yasin 83. Itu. Yasin itu adalah jantung hatinya Al-Qur'an begitu. Itu. Lagi baca Al-Ikhlas setiap malamnya 3 kali. Kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, tidak mampukah di antara kalian untuk membaca sepertiga Al-Quran? Para sahabat saat itu menjawab, mana mungkin ya Rasulullah, kami capek pada pagi, siang hari, malam baca Al-Quran sampai sepertiga. Apa kata Rasulullah?
Al-ahadus somad sulusul Qur'an. Maka ulama berijtihad membaca 3 kali Al-Ikhlas itu sama dengan berapa? Nah, 1 Al-Quran. Cuma ditanya, oh kalau begitu besok saya nggak hatam-hatam lah Ustaz begitu. Bacanya Kulhu aja 3. Kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah hatam begitu. Pak, enggak begitu juga, Pak. Enggak gitu juga, Bargus. Enggak begitu juga. Karena begini. Saya kasih contoh. Barang siapa yang sholat subuh di masjid ataupun di musola, kemudian dia berzikir sampai terbit matahari, dan dia sholat 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umroh. Dan itu kata Rasulullah sempurna. Tapi bukan berarti setelah itu besok kita kagak pergi haji. Datengin masjid, lakukan itu paling kurang lebih 30 menit dapat pahala haji umroh. Kalau begitu keluar dari masjid sholat subuh orang pada Ji mau kemana Ji begitu. Haji semua. Iya haji semua. Sama kayak tadi itu. Orang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali dia khatam. Saya memberikan pencerahannya begini Pak. Ya. Konsep ganjaran itu adalah semakin banyak yang dilakukan maka pahalanya semakin banyak. Semakin sulit tantangannya maka semakin besar pahalanya. Lah Pak, kalau sama orang mau pilih apa? Subuh Pak. Walaupun sengantuk apapun dia sholat subuh. Ibu pun mungkin yang sesibuk apapun dia bakalan sholat subuh. Nggak begitu cara penghitungannya. Itu seperti sama kita Pak. Kita mau orang Malaysia sama-sama Melayu. Mau dibilang Upin Ipin? Enggak. Ya Pak ya. Tetap kita mengatakan kita ini orang Indonesia walaupun bangsa kita bangsa Melayu. Itu kurang lebihnya seperti begitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang kita baca dengan surah, dengan Al-Qur'an ya. Al-Fatihah apabila dibaca setelah hari Jumat sebelum imam ngelipat kakinya tuh. Tahu ngelipat kakinya? Dari duduk tawarruk, tasyahud akhir, sebelum dia bersila, orang siapapun yang baca 7 kali Fatihah, 7 kali Qul Huwallah, 7 kali Al-Falaq, 7 kali An-Nas, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Cuman saya katakan itu sifatnya kondisional. Kalau kita sengke, tahu sengke Pak? Ada imam Al-Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim Al-Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin. Lah sekitarnya kantor Pak, itu lumayan pasti akan kosong bubar begitu. Mungkin kalau di sini ya udah masing-masing Pak kondiso. Tapi itu saya kasih bahwasanya kenapa sih orang menganjurkan untuk baca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Itu ada dalilnya. Masjid-masjid di Bogor terutama dekat pondok kita itu masih memberlakukan itu. Mereka khutbahnya cuman 5 menit Pak, 5 menit kelar. Makanya kalau mau sholat Jumat pergi ke Bogor aja sama gitu. 5 menit kelar, udah gitu, nggak pakai speaker. Masjidnya gede tinggi, dua kata
Alhamdulillah. Tahu-tahu kita baru merem sedikit. Tahu dah? Barakallahu lakum fil Qur'anil karim gitu. Ya. Itu ilmu pengetahuan ya. Yang terakhir, apa yang harus kita isi dengan Muharram? Tentunya ada yang namanya kita menyisihkan apa? Harta kita. Nah, orang kita itu biasanya memburu pahalanya pada tanggal 10 Muharram dan mereka menjulukinya sebagai apa? Lebaran anak yatim. Cuman lebaran padahal cuman 2, Pak. Idul Fitri sama Idul Adha. Ustaz emang nggak boleh apa? Lah, saya dari dulu, Pak, gitu. Ya, mendirikan istana yatim, saya bilang, makanya anak yatim nggak setahun sekali. Makanya saban hari, Pak, begitu. Tapi kan terkadang orang itu pengen apa? Memburu pahala yang lebih besar. Maka sekarang lagi gemar-gemarnya orang untuk memberikan nasi Jumat berkah tuh. Abis dah khotib itu pada bingung katanya. Wah, anak-anak banyak banget berisik kan begitu. Ujung-ujungnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau baris dah begitu. Mestinya dikasih dapur umum di depan ya. Jadi bagian belah luar aja gitu. Kenapa? Karena bersedekah apalagi memberikan makan pada hari Jumat itu pahalanya sangat luar biasa gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah ada yang namanya lebaran anak yatim? Kalau kita lihat di IAI, Pak, IAI lah. Ya. Pastinya yang penggagas yang namanya untuk Hari Anak Yatim Sedunia itu ada yang mengatakan bulan November, ya. Ada yang mengatakan bulan Mei, itu Pak. Yang mana itu setelah perang dunia banyak anak-anak yang menjadi anak ya. Nah, Rasulullah SAW sendiri ya, memang sangat memuliakan tanggal 10 Muharram dan Rasulullah di lain daripada 10 Muharram itu sangat-sangat memperhatikan dan mencintai anak-anak yatim. Di hari yang istimewa ya, itulah Rasulullah lebih meningkatkan peduliannya, kecintaannya, kesayangannya kepada anak yatim. Melihat seperti begitu, maka dijulukilah yang namanya 10 Muharram itu hari khusus dan ditandai dengan lebaran anak. Emang ada khutbahnya nggak Ustaz? Pakai sholat 2 rakaat begitu. Idul Fitri Idul Adha kan ada sholatnya Pak. Ada sholat? Ini ada sholatnya nggak? Nggak ada. Cuman julukan doang. Lebaran anak yatim. Emang nggak boleh Ustaz? Boleh banget. Boleh, silakan. Karena sesungguhnya banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Maka 10 Muharram itu sangat-sangat diistimewakan, dan itu terjadi insya Allah pada hari Ahad besok begitu. Pada hari Ahad kumpulin dah duit yang banyak kan begitu. Terus lihat kanan kirinya ada anak yatim. Anak yatimnya jangan pakai milih-milih. Dia ngeliat anak yatim, wah ibunya masih muda nih begitu. Jangan. Dan yatim itu ya sesuai dengan kebanyakan pendapat para ulama adalah mereka yang masih usia belum akil balik. Dan orang-orang Timur Tengah pun menginginkan anak yatim itu yang paling kecil begitu. Kalau udah 12 tahun ke atas coret, nggak boleh begitu. Tapi ada pendapat yang mengatakan selama anak yatim itu masih belum bekerja, belum mendapatkan penghasilan, belum menikah, maka masih layak disebut anak
Yatim. Lah kalau nggak ada batasannya Pak, tanpa batas saya yatim piatu. Yatim. Hah? Oh iya, ini yatim piatu juga Ustaz Zarkas. Ini yatim piatu juga begitu. Ya, Lebaran kita tanggal 10 begitu. Iya. Yatim itu bukan orang yang ditinggal mati oleh orang tuanya, tapi yatim yang memiliki moral yang kurang. Itu yatim yang sesungguhnya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan yas'alunaka anil yatama qul islahul lahum khair. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, bagaimana seharusnya mereka berbuat terhadap anak-anak yatim. Maka katakanlah wahai Muhammad, memperbaiki kondisi mereka itu lebih baik. Jadi bukan jawaban Allah itu infaqul lahum khair. Pak, kalau seandainya kita bilang infaq lahum khair, anaknya artis BCL yatim bukan Pak? Yatim. Tuh yang seberang kita sono. Hah? Yatim. Ashraf Clear. Ashraf. Itu yatim. Kita bawa duit seamplok segepok Pak, banyakan dia. Jadi dia nggak perlu tuh yang namanya kita berikan satu sokongan secara materi, tapi perhatian pendidikan. Mungkin emaknya jarang di rumah, kita datangnya sini main bola bareng-bareng, main futsal yuk begitu, kita latih karate kan begitu, ya kak, begitu. Tapi jangan sampai kecantol emaknya kan begitu. Saya rasa itu saja. Banyak hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan di bulan Muharram. Yang jelas tidak ada salahnya saat kita beribadah kita mengharap sesuatu kepada Allah. Tidak ada salahnya. Walaupun sebagian orang-orang yang mengaji tasawuf, jangan sampai ibadah kita itu terkontaminasi dan sampai hilangnya rasa ikhlas. Terus yang benar yang mana Ustaz? Tergantung level kita Pak. Kita lagi sakit nih, ya. Kita panggil anak yatim, kita mohon kepada Allah dengan kita memberikan kepada anak yatim itu, nyantunin agar supaya penyakit kita sembuh. Kita punya tender, kita panggil anak yatim, kita kasih makan, kita mohon kepada Allah agar supaya kita bisa memenangkan tender. Enggak apa-apa. Saya rasa itu saja ya. Banyak hal-hal positif bisa kita tingkatkan. Yang jelas waktu terus berjalan. Tidak ada yang mampu untuk menghentikan waktu. Tahun akan selalu berganti sampai yaumil qiyamah nanti. Tinggal bagaimana caranya kita mengisi waktu itu dengan hal-hal yang sifatnya positif dan kita jadikan diri kita lebih baik. Enggak panjang, enggak lama sampai kita meninggal dunia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat tahun baru Hijriah 1447. Kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.